Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Nisa Nur Iza, perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami mempunyai tugas dengan mata kuliah metodologi penelitian, yang dimana tema tugasnya itu FGD. Di sini kami minta tolong kepada teman-teman semua, dan terima kasih sudah bergabung sore ini. Baiklah, di sini kami membahas tema penerapan PHBS di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu PHBS? Boleh dijawab? Saya izin menjawab. PHBS itu singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi suatu gerakan yang mana itu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari diri kita sendiri gitu. Baik dalam rumah tangga, tempat kerja maupun masyarakat. Oke, terima kasih Malta. Ada yang lain yang mau menjawab? Ke pertanyaan kedua, kalau di PHBS nih, apa sih yang sering kalian lakuin di dalam kehidupan sehari-hari deh? Aku mau jawab boleh ya? Oke, Fitri. Kalau PHBS di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kayak yang paling simpel itu cuci tangan. Sorry ada suara-suara. Jadi ada cuci tangan. Maaf ya. Nah, jadi itu kalau PHBS sehari-hari itu, misalkan kita itu bisa cuci tangan, baik kita akan masuk atau keluar dari sebuah ruangan atau sebuah tempat, terus kita pakai masker, terus ganti baju saat kita udah habis pergi dari mana, kayak gitu contohnya. Tuh. Oke, terima kasih Fitri. Yang lain ada tanggapan nggak?
Baik, kita lanjutin aja. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, manfaat PHBS yang sering kalian lakuin itu apa sih? Kak, izin menjawab, Kak. Manfaat Boleh. dari kegiatan PHBS yang udah saya terapkan itu yang pertama, hidup lebih positif, terus teratur, sama yang pastinya terhindar dari berbagai penyakit. Udah. Terima kasih, Dwipa. Oke, yang lain ada yang mau menanggepin? Izin menanggapi, Kak. Oke. Ridania. Menurut saya manfaat dari PHBS itu yang pertama benar kata yang tadi sudah disebutkan, terhindar dari berbagai macam penyakit. Terus untuk menjaga ini juga, Kak, menjaga daya tahan tubuh juga bisa dengan menjaga pola PHBS. Kayak misalnya kalau misalnya kulit sering dibersihkan, jadi kayak kulit itu nggak mudah terserang penyakit kulit akibat bakteri, virus dan lain sebagainya gitu sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Ridania. Baik, untuk moderator selanjutnya saya serahkan ke Kak Oki Saputra. Kepada Kak Oki dipersilakan. Ya, maaf sebelumnya ini agak ribut. Jadi yang selanjutnya itu ya menurut kalian apakah PHBS itu? Ya, maaf sebelumnya ada gangguan. Pertanyaan selanjutnya adalah menurut kalian tuh PHBS itu sepenting itu nggak buat kita lakuin di masa pandemi ini? Pendapat kalian juga gimana ya? Izin menanggapi, Kak. Iya. Kalau menurut saya PHBS itu penting banget, Kak, karena untuk untuk kebaikan diri kita sendiri juga dan orang lain. Terus kalau misalnya di masa pandemi ini kan udah ada juga anjuran dari pemerintah untuk selalu mencuci tangan kalau mau keluar ataupun masuk ke ruangan ataupun ke tempat-tempat umum. Jadi menurut saya itu cukup ini sih, Kak, cukup ampuh untuk sebagai langkah awal kita untuk mencegah virus corona itu sendiri, karena virus corona itu sendiri seperti yang saya tahu bisa mati kalau misalnya kita cuci tangan minimal 20 detik, Kak, menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Ya, menurut yang lain juga gimana? Apakah sepenting itu menjaga? Izin menanggapi, Kak. Bagi aku penting banget ya. Seharusnya sudah menjadi kegiatan sehari-hari. Kayak masih banyak orang yang kurang memperhatikan pentingnya PHBS bagi kesehatan diri sendiri, keluarga, dan orang sekitar. Oke, terima kasih. Apakah yang lain ada yang mau menambahkan atau punya pendapat lain? Izin menanggapi. Ya. Kalau menurut aku itu penting, benar yang udah dikatakan dari saudari Ridania sama Dwifa tadi, itu sangat penting karena kalau bukan juga dari diri kita sendiri untuk menerapkan PHBS, itu belum tentu kita bisa menyarankan atau memberitahu orang lain untuk selalu menerapkan perilaku hidup sehat. Dan juga karena lagi di pandemi gini, pasti penyebarannya itu dari simple, dari
apa ya, dari sentuhan tangan sendiri gitu. Jadi kalau misal kita nggak aware sama diri sendiri, itu bisa menimbulkan penyakit. Itu aja sih. Oh ya, terima kasih atas semua tanggapannya. Selanjutnya, kayaknya kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya itu, misal nih kalau kalian nggak nerapin PHBS di masa pandemi gini nih, konsekuensi yang paling parah yang bisa kalian dapat itu apa menurut kalian? Izin menanggapi Kak. Ya, lanjut. Kalau menurut saya kan apa namanya, dampak terbesarnya itu bisa mengarah ke kematian ya Kak. Karena kan ketika misalnya seseorang itu apa namanya, tidak melakukan PHBS, tidak menggunakan masker, terus tidak mencuci tangan, kayak asal-asalan gitu. Nah, ketika dia apa namanya, tertular virus corona dan saat itu imunitas dia sedang rendah ataupun daya tahan tubuhnya tidak mampu melindungi dia dari virus tersebut, maka akan berakibat fatal Kak. Contohnya itu ya yang paling parah kematian itu sendiri. Oh ya, bagus tanggapannya. Apakah ada yang lain mau menanggapin? Atau yang lain ada yang berpikir seberapa parah sih kalau aku nggak nerapin PHBS di pandemi kayak gini nih? Aku mau menanggapi, kalau dari saudari Ridania tadi, itu kan ancaman terbesarnya kematian. Nah, kalau dari aku itu pasti ada timbul penyakit, itu contohnya kayak penyakit ISPA, itu dari saluran pernapasan kita akibat dari tidak menerapkan perilaku PHBS tersebut. Oh ya, terima kasih atas semua pendapatnya, bagus-bagus ya. Jadi, Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya, sudah bergabung dalam diskusi kita pada sore hari ini. Kesimpulannya, buat tema kita sore ini, kan kita lagi di masa pandemi COVID juga. Jadi jangan lupa dari hal yang kecil aja, misal cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu bisa jadi meminimalisir ini, dan semoga ini bisa berakhir dan segera berakhirlah, dan semoga semua aktivitasnya berjalan dengan normal seperti sedia kala. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 4, saya sendiri Anissa Nuriza, dan ada Oki Saputra, Muhammad Torik Apri Rizky, Zenada Armandika Agung, dan Hani Sandra Pratiwi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Oh iya, bentar ya, mau difoto dulu. Untuk dokumentasi, semuanya bisa on cam ya. Ya on cam yuk. Bisa yuk. Udah belum? Udah siap belum semuanya? Yuk. 1, 2, 3. Mantap. Lagi. Senyum dong. 1, 2, 3. Mantap sekali. Terima kasih ya. Terima kasih semua.
Boleh live. Ya live aja nggak apa-apa. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Malam Bapak. Malam Pak. Jadi di malam hari ini saya meminta kesediaan waktu kalian buat forum group discussion ini, wawancara ini tentang PHBS ya. Ya. Nah, sebelumnya saya mau nanyain yang kalian ketahui tentang PHBS itu apa sih? Saya mau jawab Pak. Boleh nggak? Ya boleh, Mas Andi. Kalau menurut saya PHBS itu merupakan pendekatan dari pola hidup sehat. Merupakan pendekatan dari pola hidup bersih ke sehat, Pak. Oh iya. Ya mungkin yang lain ada pendapat yang lain? Izinlah menjawab Pak. Ya boleh, Mas Ibnu. PHBS merupakan gerakan yang tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Itu aja Pak. Oh iya, terima kasih Mas. Yang lain mungkin ada pendapatnya? Karena di sini kita mau mendengar semua pendapat kalian yang ada di sini. Sudah Bapak cukup mungkin. Ya, yang Mas lain Oki, apa ada yang mau saya berkomentar? izin memberikan pendapat. Ya, Mas Gali, apa pendapatnya? Menurut Anda apa PHBS Menurut itu? saya, PHBS itu merupakan upaya untuk mempraktikkan perilaku hidup sehat sehingga kita dapat terhindar dari sebuah virus. Ya. Nah, jawabannya ini emang udah hampir mirip-mirip ya untuk menerapkan pola hidup bersih sehat ya. Selanjutnya itu adalah contoh kegiatan PHBS yang kalian ketahui atau yang telah kalian lakukan deh. Apa tuh? Saya izin menjawab, Pak. Ya, Mas Doni, boleh jawabannya? Contoh kegiatan PHBS yang saya ketahui yaitu misalnya cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, BAB di jam sehat, tidak di sungai atau di kali. Itu aja sih, Pak. Ya. Oh iya. Selain itu, yang lain apa ada kegiatan PHBS yang kalian tahu apa? Ya Pak, Ya, lanjut. kalau semisalnya sekolah dulu saya menerapkan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, mengonsumsi Iya. jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga yang teratur. Sudah begitu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin yang lain ada pendapatnya yang sudah melakukan contoh kegiatan PHBS itu apa? Izin Pak menjawab. Ya, Mas Ibnu? Ya, seperti membersihkan rumah, nyapu, ngepel, atau hal yang lain berhubungan dengan kebersihan rumah, Pak. Oh iya. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya memuaskan itu. Ya, semuanya berhubungan dengan kegiatan dan pola hidup bersih sehat ya. Selanjutnya itu manfaat kegiatan PHBS yang sudah kalian lakukan tuh apa sih? Atau manfaat Bang Oki, PHBS? izin. Saya Pak. Permisi Bang Oki. Siapa nih? Ya. Izin memberikan pendapat tentang manfaat PHBS. Iya, manfaat. Manfaat PHBS adalah
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Ya. Karena agar dapat terhindar dari penyakit dan dapat menanggulangi masalah kesehatan. Oh ya, terima kasih jawabannya Mas. Mungkin ada yang lain mau Saya, Pak, menambahkan pendapatnya? Ya, Mas. manfaat yang sudah dilakukan penerapan PHBS adalah ya terhindar akan berbagai macam penyakit, lebih berenergi dan semangat, berat badan terjaga dan hidup lebih teratur, Pak. Terima kasih. Oh ya, terima kasih jawabannya Mas. Mungkin yang lain ada mau menambahkan jawabannya? Oh ya, sepertinya cukup jawabannya. Jawabannya sudah pas dan memuaskan. Ya, dari kita ketahui itu manfaat PHBS itu ya kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit, virus, dan bakteri karena pola hidup yang sehat itu. Ya, selanjutnya, menurut kalian nih, PHBS tuh buat kalian yang kalian lakuin di masa pandemi ini, apa aja udah? Penting atau enggak sih penerapan PHBS di masa pandemi seperti sekarang ini? Saya boleh menjawab, Pak? Ya, Mas Andi, boleh? Yang saya sudah dilakukan dengan menerapkan PHBS yaitu mencuci tangan setiap waktu, membersihkan diri dari luar atau apapun itu. Nah, terus apa pertanyaan terakhir itu, Mbak? Mbak, Mas. Sepenting itu enggak, Mas? Kegiatan PHBS itu di masa pandemi seperti sekarang ini? Penting, ya menurut saya penting sekali, Mas. Karena PHBS itu mencegah datangnya virus corona kepada kita. Sekian, Pak. Terima kasih. Oh ya, terima kasih jawabannya, Mas. Yang lain nih, PHBS itu penting nggak buat kalian? Habis itu pendapat kalian tentang menerapkan PHBS waktu pandemi ini gimana coba? Saya Mas izin menjawab. Oh ya, Mas Rifki, boleh jawabannya? Menurut pendapat saya, Iya, menurut PHBS diterapin di masa pandemi ini tentu sangat penting. Karena ya membantu mencegah penyebaran corona di masa pandemi ini, Mas. Oh iya. Dah segitu aja, Mas. Oh ya, terima kasih buat jawabannya. Yang lain ada nggak? Mungkin sudah, Pak. Oke, cukup jawabannya. Jadi ya emang PHBS itu sepenting itu di masa pandemi seperti sekarang ini. Ya karena lewat PHBS itu kita bisa mencegah penyebaran virus corona, terutama habis itu kita juga bisa menjaga kebersihan diri agar tidak terkena virus maupun dampak dari penyebaran penyakit tersebut. Oke, selanjutnya itu saya mau nanya nih, kalau kalian nggak nerapin PHBS di masa pandemi gini, konsekuensi yang bisa kalian dapat tuh apa? Atau kalian mikir, kalau aku nggak nerapin PHBS gini, apa sih konsekuensinya buat saya? Izin menjawab, Pak.
Ya Mas Doni. Kalau saya nggak nerapin PHBS di masa pandemi ini, konsekuensinya potensi penyebaran penyakit akan semakin meluas karena dapat terjadi misalnya lewat tangan. Sebab tanpa disadari kita sering bersentuhan dengan virus dan bakteri yang terdapat di permukaan benda. Sekian ya Pak. Oh ya, terima kasih jawabannya Mas Doni. Yang lain mungkin ada pendapatnya atau mungkin kesadaran dirinya kalau emang kalian nggak nerapin PHBS ini, apa sih yang bisa saya dampak bagi saya, bagi diri saya sendiri apa, bagi sekitar apa gitu. Oh iya dah. Sepertinya jawaban yang diberikan tadi udah cukup ya. Ya kalau kalian emang nggak nerapin PHBS di pandemi gini, ya konsekuensinya itu potensi penyebaran penyakitnya itu akan semakin luas. Soalnya kan virus corona ini menyebarnya lewat tangan tuh. Jadi kalau kita emang nggak cuci tangan atau tanpa kita sadari itu kalau kita nggak cuci tangan itu penyebaran virusnya makin luas gitu. Waktu ketika tangan kita terkontaminasi sama bakteri atau virus, patogen ini bisa masuk ke dalam tubuh nih atau berpindah tuh dari satu orang ke orang lainnya. Jadi tingkat penyebaran itu makin meluas dan pandemi ini akan semakin panjang. Oke, menurut saya pertanyaan yang saya sampaikan sudah semuanya dan saya merasa cukup dengan jawaban teman-teman semua. Sekarang kita akan narik kesimpulan nih. Dari yang bisa saya tangkap dari jawaban teman-teman sekalian, PHBS itu atau pola hidup bersih sehat itu emang sangat diperlukan di masa pandemi sekarang ini. Karena dari menjaga kebersihan tubuh kita sendiri saja, itu sudah bisa meminimalisir atau mencegah penyebaran penyakit pandemi corona ini semakin luas. Habis itu juga manfaat dari PHBS ini sangat banyak, terutama emang yang utamanya kita menjaga hidup kita akan menjadi lebih sehat jika kita menerapkan perilaku hidup bersih sehat ini. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya cukupkan pertemuan. Ya, terima kasih teman-teman. Saya kira cukup untuk malam ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. On-cam dulu bisa kali ya, foto-foto ya. Ya, dokumentasi. Ya, dokumentasi lu on-cam bentar nih. Ya apa? Keluarin ya. Enggak apa-apa. Matiin weh, keluar weh. On-cam lu. Mas Andi, Mas Rifki, Mas Gimari. Terserah sih. Mas Sugeng, mana Mas Sugeng? Mukanya Mas Sugeng. Mas Sugeng. Sopo iki Mas Sugeng? Ora apa-apa, Mas. Oh ya, Mas. Suwun ya, Mas. Host, ambil gambar host. Ya, dokumentasi. Siapa ya. 1, 2, 3. Laptop. Mana lagi 2 menit ya? Hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masuk. 1, 2, 3. Ya, nyum. Sekali lagi, Ca. Headshot, Torik. Torik kok hidungnya nggak ada ya?
Otaknya kali nggak ada. Iya, Ri. Ri masuk Ada sini on Riri cam, Ri. ya. Riri on cam dong. Ayo senyum dong. Satu, Mas Givari senyum. 1, 2, 3. Dah. Udah Oke, guys. semuanya. Hati-hati pas. Semoga juara. MU kalah, MU kalah. Itu Rik ngeri tahu. Cak ngapa Zen tuh MU Rik kalah Cak? Zen malam ini. Tidak tahu aku, San.